Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 10 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Hosea. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami. Karena engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesa kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang
oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Tantangan Bukan Halangan. Saudara-saudari terkasih, kita tentu pernah mendengar peribahasa berikut: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apabila kita ingin berhasil, harus berani bersusah payah dahulu. Demikianlah kurang lebih maksud dari peribahasa ini. Hal ini berlaku pula bagi kita para pengikut Kristus. Masing-masing dari kita menerima tugas dari Kristus, dan apabila kita ingin berhasil, maka pengorbanan diri adalah jalan yang harus dilalui. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengakhiri nasihat perutusannya dengan memberikan semacam peringatan. Peringatan kepada para rasul akan tantangan yang akan mereka hadapi. Dalam mewartakan keselamatan Kristus adalah sebuah berkat dan sekaligus menjadi tantangan bagi mereka. Sebagai berkat karena mewartakan keselamatan, menjamin keselamatan kekal mereka, dan tantangan karena harus berhadapan dengan berbagai kesulitan yang ada di tengah masyarakat. Bahkan tantangan itu bisa berasal dari dalam diri sendiri, seperti ketakutan, kecemasan, serta keraguan. Oleh karena itu, mereka diminta untuk tulus dan cekatan dalam menjalankan perutusan mereka. Saudara-saudari terkasih, peringatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul terus berlanjut hingga sekarang. Sebagai para rasul zaman now, kita pun diminta untuk selalu waspada. Harus diakui, menjadi duta-duta cinta kasih Kristus bukanlah perkara yang mudah, namun sungguh menantang. Menantang karena dapat mengancam kenyamanan, bahkan keselamatan diri kita. Kita harus berhadapan dengan ancaman, bahkan penolakan dari orang-orang. Belum lagi tantangan dari dalam diri kita, seperti ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan, ataupun hal-hal lain yang akan membuat kita ragu dan meninggalkan Yesus. Pesan Injil hari ini, jangan jadikan tantangan sebagai halangan. Janganlah takut, namun tetap maju terus. Tuhan Yesus sangat memahami situasi kita. Sedikit pun Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji keselamatan Tuhan selalu berlaku bagi mereka yang setia kepadanya. Semoga demikian. Amin.